Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Oke, jadi di sini saya akan menganalisis tentang buku Tan Malaka Aksi Massa. Jadi buku Tan Malaka Aksi Massa ini ditulis oleh Tan Malaka pada saat dia itu sedang pengasingan ke Belanda. Nah, jadi bukunya itu tentang menceritakan bagaimana bangsa Indonesia bisa melakukan perlawanan. Jadi lebih ke strategi untuk melakukan aksi massa. Nah, di sini itu ada sesuatu hal yang disorot dalam buku Aksi Massa, yaitu Putsch. Jadi ini adalah segerombol atau sekelompok masyarakat kecil. Jadi mereka ini kayak ngebuat sebuah komunitas kecil yang bisa dibilang merugikan masyarakat lain, karena kalau misalnya tiba-tiba melakukan sesuatu terus tiba-tiba ada masalah, jadi pasti itu yang disalahkan adalah tetap semua masyarakat. Nah, terus strategi yang dikasih tahu di bukunya itu lebih ke bagaimana caranya mendemokrasi secara terorganisir, terstruktur, dan juga mempunyai pondasi yang kuat untuk melakukan itu semua. Dan tentunya biasanya kita melakukan itu ada tujuan bersamanya. Jadi itu aksi massa bukan cerita atau argumentasi yang dibuat-buat atau merupakan contoh fantasi belakang. Dan jadi itu aksi massa yang dilakukan oleh masyarakat karena mereka semua berada di situasi yang sama. Misalnya ada suatu kebijakan ekonomi, sosial, politik yang merasa kalau misalnya mereka itu dirugikan atau mereka tuh menolak. Jadi itu kenapa bisa dibilang aksi massa itu mempunyai kekuatan, karena mereka bergerak menyuarakan suara berdasarkan apa yang mereka dapat dan apa yang mereka lakukan. Masyarakat Indonesia tuh juga bisa dibilang kita melakukan aksi-aksi ini, dan kita nggak boleh ketergantungan sama pemerintah atau kaum elit, karena mereka ini tuh bisa dibilang kalau misalnya kita lihat dari masa-masa sekarang aja, mereka itu bergerak pelan banget, dan mereka pun kayak harus didemokrasi dulu baru mau didengar. Jadi kayak kita tuh nggak buat terlalu ketergantungan terus, dan nggak boleh iya aja, dan kita tuh harus berpikir kritis, karena itu juga menjadi kelemahan dan tantangan bangsa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan aksi massa, kita harus punya pemikiran cerdas dan juga bijaksana untuk mengarahkan masing-masing supaya kondusif ke struktur dan terorganisasi, supaya tidak terjadinya anarkis. Nah, anarkis ini tuh bisa menjadi sesuatu masalah baru untuk estimasi sendiri. Jadi kita untuk estimasinya sendiri, jadi kita juga menyuarakan pendapatnya harus secara terorganisir, secara terstruktur kayak gitu. Jadi itu aja. Terima kasih Pak Alek. Makasih, terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!